mencari ilmu itu kita perlu adab. Karena di dalam sebuah ilmu itu terdapat banyak keberkahan, ya. Makanya harus dicari dengan adab. Agar apa? Agar ilmu itu berkah, ya. Agar ilmu itu yang kita dapatkan itu berkah. Bagaimana cara mengetahui keberkahan ilmu? Yaitu ilmu itu dapat kita rasakan, kita amalkan, dan juga dapat kita sampaikan kepada orang lain. Nah, makanya perlu adanya adab, ya. Dalil yang pertama yang di dalamnya itu membahas tentang adab mencari ilmu, yaitu dalam Quran surat At-Taubah ayat 122. At-Taubah ayat 122. Ya. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kita spill per kata dulu, ya. Wa ma kana al-mu'minuna, adapun orang-orang mukmin, liyanfiru. Apa itu arti liyanfiru? Liyanfiru artinya adalah pergi. Liyanfiru kafah, kafah semuanya, semua. Liyanfiru kafah. Falaula nafaru min kulli firqatin. Nah, kita spill falaula nafaru. Firqah. Firqah artinya golongan, ya. Ta'ifah, sebuah ta'ifah. Lihat tafaqahu fid din. Lihat tafaqahu itu memperdalam, ya. Lihat tafaqahu faqih, memperdalam fid din, agama. Waliyundiru qaumahum idza raja'u, liyundiru untuk memperingati kaumnya idza raja'u apabila mereka pulang, ilaihim kepada mereka, la'allahum agar mereka yahdharuna, yaitu mereka menjaga diri. Jadi di sini, ya, pembahasan di sini yaitu wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah, dan tidak sepatutnya, ya, semua orang itu pergi liyanfiru kafah untuk berperang, tapi harus ada yang sebagian firqah itu pergi untuk menuntut ilmu. Agar apa? Mereka kembali ke tempatnya, kemudian untuk memperingati orang-orang yang ada di dalamnya, la'allahum yahdharun, agar mereka menjaga diri. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim, ya, seperti dikatakan, jika kita tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih. Jadi dulu itu ya diwajibkan semuanya berperang. Kemudian yang bilang berarti yang tidak berperang itu adalah orang munafik, bukan. Tapi sebagian dari mereka itu ada yang harus mencari ilmu. Untuk apa? Ya untuk disampaikan kepada orang-orang yang jahil, yang bodoh, gitu, ya. Jadi adabnya di situ yaitu mengisyaratkan tentang wajibnya memperdalam agama dan bersedia untuk mengajarkannya di berbagai pemukiman. Dulu kan dalilnya mengatakan bahwasanya semuanya wajib pergi untuk berperang. Kemudian orang-orang mengatakan berarti yang tidak berperang itu orang munafik. Sedangkan di situ ada sekelompok orang di tengah padang pasir sedang menuntut ilmu. Nah, maka turun ayat ini, lihat tafaqahu fid din, sebagian, waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ya. Jadi ada bagian masing-masing. Ada yang pergi berperang, kemudian ada yang belajar agama. Ya, jadi tidak semua harus berperang. Kalau kita
khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Dan sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu ada silih berganti ya. Ada malam, ada siang, ya, siang dan malam. Kemudian di dalamnya itu terdapat tanda-tanda. Kalau bisa mawat la ayat dari ulil albab. Kita garis bawah itu la ayat dari ulil albab, yaitu bagi orang-orang yang berakal. Nah, tujuan dari ayat ini yaitu sebagai pembuktian tauhid dan kekuasaan Allah, di mana hukum alam melahirkan kebiasaan-kebiasaan. Nah, ayat tersebut mendahulukan zikir atau berpikir ya. Ulul albab. Ulul albab itu untuk orang-orang yang berpikir. Ketika orang berpikir, kenapa nyambungkan dengan ilmu? Orang yang berpikir itu ketika dia tidak mempunyai ilmu, maka pikirannya cetek, pikirannya itu pendek, tidak panjang, ngasal gitu. Maka di situ berpikirnya untuk apa? Berpikir kauniyah, ayat-ayat Allah, khalqis samawati wal ardi, yaitu penciptaan langit dan bumi. Ya, berpikirnya bukan berpikir yang galau-galau, ngasal berpikir, mikirin si doi itu kan, tapi di situ untuk la ayatil, ya, untuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Ketika kita berpikir kan, kok bisa ini diciptakan dengan ini, kok bisa ini hujan ini ya. Ketika orang tidak berilmu, ngawur gitu ya. Ya, jadi harus perlu ilmu untuk mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah, untuk berpikir ulul albab gitu. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu surat Al-Mujadilah. Al-Mujadalah ayat 11. Nah, ayat ini familiar ya. Biasa, ya ayyuhalladzina amanu idza tafassahu fil majalisi. Ya, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila mushuzu famusuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wahai orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis. Jadi sempit kita berikan ruang untuk orang yang mau berilmu, mencari ilmu. Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah, maka berdirimu itu niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ya, itu tentang yarfa'illah. Nah, apa yang kita ambil dari ayat ini yaitu tentang etika dalam bermajlis. Jadi ketika ada suatu majlis, hendaknya kita memberikan kelapangan duduk, ya, geser biar dapat gitu. Kemudian apabila kita melapangkan tempat, kita akan dilapangkan oleh Allah. Apabila kita disuruh berdiri, Allah akan mengangkat derajat itu, ya, derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ya, itu tentang yarfa'illah. Nah, apa yang kita ambil dari ayat ini yaitu tentang etika dalam bermajlis. Jadi ketika ada suatu majlis, hendaknya kita memberikan kelapangan duduk, ya, geser biar dapat gitu. Kemudian apabila kita melapangkan tempat, kita akan dilapangkan oleh Allah. Apabila kita disuruh berdiri, Allah akan mengangkat derajat itu, ya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga orang yang berilmu. Itu tentang majlis ya, yarfa'illah. Kemudian yang kedua, manfaat beriman dan berilmu pengetahuan. Allah akan mengangkat
mau sudah besar gitu. Menuntut ilmu itu diwajibkan ya, selama kita tidak tahu. Biar apa? Ya biar dia tidak mudah untuk dibodohi, biar kita mudah berpikir ya. Ada ilmu yang lain yang tidak akan kita lakukan itu yang kita butuhkan, yang kita cari ya. Kemudian ada hadis Abdullah di sini mengatakan bahwasanya orang al-alimu, keutamaan orang yang mencari ilmu itu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang beribadah. Kok bisa gitu? Iya, karena menuntut ilmu itu bisa dibagikan kepada orang lain, sedangkan orang yang beribadah itu pahalanya untuk diri sendiri. Itu ya. Jadi yang pertama adalah surat At-Taubah ayat 122, kemudian yang kedua surat Al-Imran ayat 190 dan sampai 191, yang ketiga adalah Al-Mujadalah ayat 11, dan yang terakhir adalah talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimatin. Ya, jadi kandungan surat Taubah yang pertama tadi, kewajiban manusia untuk belajar dan mengajarkan ilmu. Khairu man ta'allama wa 'allamahu ya. Kemudian anjuran tegas untuk muslimah agar sebagian dari mereka memperdalam agama untuk apa? La'allahum yahdharun, agar mereka bisa menjaga diri. Kemudian yang ketiga, pentingnya mencari ilmu dan mengamalkannya. Kemudian kandungan Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, Islam mengintegrasikan antara zikir dan berpikir ya. Jadi tidak hanya kebanyakan zikir tanpa berpikir, tapi berpikir juga tidak pernah zikir. Jadi perpaduan zikir dan berpikir. Kemudian manusia didorong untuk menggunakan akalnya untuk berpikir. Hanya ulil albab, yaitu orang-orang yang berpikir, yang mampu memadukan kekuatan akal dan hati. Jadi tidak ngarang sendiri ya. Nah, oh ini gini kayaknya gini gitu. Tapi dia bisa memperpadukan dua-duanya, akal dan hati. Kemudian kandungan surat Al-Mujadalah yaitu perintah untuk beretika dalam menghadiri suatu majlis. Terus keutamaan orang yang beriman dan berilmu di atas orang lain, al-abid ataupun yang lainnya. Ada yang ditanyakan? Belum ada? Nanti tugasnya adalah silakan tulis kembali ayat-ayat yang sudah diberikan dan hadis. Kemudian minggu depan dikumpulkan. Ya, sambil latihan nulis Arab. Mungkin cukup sekian. Jika tidak ada pertanyaan, akhirul kalam. Waalaikumsalam.